Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam nama budaya. Baik, izinkan kami dari kelompok 6 untuk menjawab beberapa pertanyaan dan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya IKD Rio Santosa Pratama, NPM 176. Perkenalkan, nama saya Nikade Amararate, NPM 196. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayu Iswari Sinta Dewi, NPM 194. Perkenalkan, nama saya Niketut Ayuni Sri Marheni, NPM 202. Perkenalkan, nama saya Imadi Indra Adi Sujantara, NPM 191. Baik, selanjutnya izinkan kami untuk menjawab beberapa pertanyaan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab materi yang pertama atau tugas yang pertama, yaitu tantangan dalam mengembangkan produk baru. Ada 8 tantangan yang biasanya terjadi dalam mengembangkan produk-produk baru. Yang pertama, adanya analisis pasar yang akurat. Yang kedua, adanya risiko keuangan. Yang ketiga, adanya teknologi dan waktu. Yang keempat, adanya perubahan regulasi dan batasan sosial. Yang kelima, adanya manajemen tim dan organisasi. Yang keenam, adanya kelangkaan ide kreatif. Yang ketujuh, adanya keterbatasan modal dan biaya manufaktur. Yang kedelapan, adanya kegagalan dalam strategi pemasaran dan distribusi dari produk tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Struktur dan proses organisasi yang dilakukan manajer untuk mengawasi perkembangan produk, yaitu pertama ada struktur fungsional. Organisasi dibagi menjadi departemen berdasarkan fungsi, misalnya seperti pemasaran, teknik, dan desain. Struktur ini cocok untuk perusahaan yang memiliki produk tunggal atau lini produk yang terbatas. Yang kedua ada struktur tim lintas fungsi. Tim dibentuk dari berbagai departemen untuk bekerja sama dalam pengembangan produk. Struktur ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang ketiga ada struktur berdasarkan pelanggan atau segmen pelanggan. Tim pengembangan produk dibagi berdasarkan segmen pelanggan yang berbeda. Struktur ini membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Proses pengembangan produk memiliki beberapa tahap umum dalam proses pengembangan produk. Yang pertama ada idealis, yaitu menciptakan ide-ide produk baru. Yang kedua ada penyaringan ide, yaitu memilih ide-ide yang paling menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga ada pengembangan konsep, mengembangkan deskriptif produk yang lebih rinci termasuk fitur, manfaat, dan target pasar. Yang keempat ada pengembangan produk, merancang dan membangun prototipe produk. Tahap ini melibatkan desain rekayasa dan pengujian produk. Yang terakhir ada uji pemasaran, menguji produk dalam lingkungan pasar yang sebenarnya untuk melihat bagaimana produk diterima oleh pelanggan. Lalu yang keenam ada komersialisasi, yaitu meluncurkan produk ke pasar yang lebih luas. Ini melibatkan pemasaran, penjualan, dan distribusi produk. Manajer harus memastikan bahwa struktur organisasi dan proses pengembangan produk baru yang mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan proyek pengembangan produk. Kolaborasi yang efektif antara berbagai departemen dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan sangat penting untuk keberhasilan pengembangan produk baru. Adapun tahapan yang digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Yang pertama adalah dengan melakukan identifikasi kebutuhan pasar. Lalu yang kedua adalah melakukan pengembangan ide. Kemudian setelah pengembangan ide, maka akan dilakukan yang namanya seleksi ide. Lalu selanjutnya adalah melakukan pengembangan konsep. Lalu berikutnya adalah analisis kelayakan. Lalu setelah melakukan analisis kelayakan, maka kita akan melakukan yang namanya pengembangan produk. Setelah pengembangan produk, maka akan dilanjutkan dengan uji pasar. Kemudian setelah selesai melakukan uji pasar, maka kita akan meluncurkan produk secara luas ke pasar. Dan yang terakhir adalah kita akan memantau kinerja dan melakukan penyempurnaan secara berkala kepada produk tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Mengelola proses pengembangan produk baru atau New Product Development
secara efektif sangatlah penting untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar, efisien secara biaya, dan unggul secara kompetitif. Berikut adalah cara terbaik dan terstruktur dalam mengelola proses pengembangan produk baru. Yang pertama yakni ada identifikasi kebutuhan pasar dengan cara melakukan riset seperti survei, wawancara, dan observasi tren. Yang kedua, menggunakan analisis SWOT untuk memahami peluang dan ancaman. Yang ketiga, melibatkan pelanggan potensial sejak awal. Adapun cara yang kedua, yakni ada pengembangan ide, di mana gunakan teknik kreatif seperti brainstorming, design thinking, dan scamper. Yang kedua, ada dorong kolaborasi lintas departemen seperti marketing dan sales. Yang ketiga, yakni kumpulkan sebanyak mungkin ide sebelum disaring. Adapun cara yang ketiga, yakni seleksi dan evaluasi ide, di mana ada uji kelayakan ide seperti teknis, finansial, dan operasional. Yang kedua, gunakan matriks penilaian atau metode scoring untuk memilih ide terbaik. Yang ketiga, mempertimbangkan fit antara ide dan strategi bisnis perusahaan. Adapun cara keempat, yakni pengembangan konsep dan uji konsep, di mana buat deskripsi produk dan value proposition. Uji konsep ke target pelanggan melalui mockup, prototype, ataupun survei, dan perbaiki konsep berdasarkan feedback. Adapun cara yang ketiga, yakni analisis bisnis, yakni buat proyeksi biaya dan potensi keuangan, analisis break-even point, ROI, dan cash flow, dan mempertimbangkan sumber daya dan risiko yang terlibat. Selanjutnya, adapun cara yang keenam, yakni ada pengembangan produk, di mana bangun prototipe fungsional seperti MVP jika perlu, lakukan uji kualitas dan validasi internal, dan yang ketiga, melibatkan tim lintas fungsi seperti produksi, desain, legal, dan lain-lain. Adapun cara yang ketujuh, yakni uji pasar atau tes marketing, di mana uji produk pada skala kecil atau pilot launch. Yang kedua, ada kumpulkan feedback pengguna awal atau early adopters. Yang ketiga, lakukan perbaikan dan iterasi. Cara yang kedelapan, yakni komersialisasi atau peluncuran, di mana siapkan strategi pemasaran seperti harga, distribusi, dan promosi. Kedua, koordinasi logistik dan dukungan purna jual. Dan yang ketiga, luncurkan produk ke pasar luas. Dan cara yang terakhir yakni evaluasi pasca peluncuran, di mana kita harus pantau performa penjualan, kepuasan pelanggan, dan review pasar, mengidentifikasi perbaikan produk atau dukungan tambahan, dan gunakan hasil evaluasi untuk pengembangan produk selanjutnya. Baik, selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat difusi dan adopsi konsumen terhadap produk dan layanan yang baru diluncurkan meliputi yang pertama, karakteristik inovasi. Bagiannya A. Keunggulan relatif. Sejauh mana inovasi dianggap lebih baik daripada ide atau produk yang sudah ada. B. Kompatibilitas. Sejauh mana inovasi konsisten dengan nilai, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan calon pengadopsi. C. Kompleksitas. Sejauh mana inovasi dianggap sulit untuk dipahami dan digunakan. D. Dapat diuji coba atau triability. Sejauh mana inovasi dapat dicoba secara terbatas. E. Yang terakhir, dapat diobservasi atau observability. Sejauh mana hasil inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Yang kedua, saluran komunikasi. Bagaimana informasi tentang inovasi disebarkan dari sumber ke penerima, semisalnya melalui media massa, komunikasi interpersonal, atau media sosial. Yang ketiga, waktu. Periode waktu yang dibutuhkan untuk proses difusi dan adopsi termasuk tahap-tahap keputusan adopsi atau pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Yang keempat, sistem sosial. Norma, nilai, dan struktur dalam sistem sosial atau kelompok organisasi dan masyarakat yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan inovasi. Ini termasuk peran pemimpin, opini, dan jaringan sosial. Yang kelima, keinovatifan konsumen. Kecenderungan individu untuk menjadi pengadopsi awal atau lambat terhadap inovasi. Yang keenam, yang terakhir, sikap terhadap produk baru. Persepsi dan evaluasi positif atau negatif konsumen
terhadap produk baru yang dapat mendorong atau menghambat niat adopsi. Baik, sekian pertanyaan yang telah dijawab oleh rekan-rekan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.